Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang murid-murid Bapak siswa kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita akan memasuki bab baru, yaitu bab mengenai bab sudut. Garis dan sudut judul babnya. Oke. Pada bagian bab garis dan sudut, yang pertama kita akan mempelajari mengenai perbandingan pada garis. Kita lihat bagaimana cara menghitung perbandingan panjang garis. Contohnya, yang pertama, ruas garis AH dibagi menjadi 7 bagian yang sama panjang, seperti pada gambar berikut. Jadi dari A sampai H melewati A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang garisnya yang nilainya sama panjang. Maka perbandingan panjang BF dan AG adalah, untuk menjawabnya, kamu tulis dulu BF banding AG, lalu kamu hitung berapa bagian dari B sampai ke F. 1, 2, 3, 4. 4 bagian berarti BF-nya 4. Lalu AG, A sampai G, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian. Berarti perbandingannya adalah 4 dibanding 6. Lalu kamu sederhanakan dengan cara kamu bagi dengan FPB-nya. Bagi dengan 2 lah misalkan ini. Berarti dia bentuk penyederhanaannya menjadi 2 banding 3. Oke, itu contoh yang pertama untuk mencari perbandingan garis. Kita lihat contoh soal yang kedua. Panjang ruas garis AB adalah 63 cm. Titik C terletak di antara garis AB. Sehingga AC dibandingkan dengan CB nanti 3 banding 4. Panjang ruas garis AC adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus membuat gambarnya dulu atau bagannya. Seperti ini. Ya, kamu bikin gambarnya dari A sampai B. Di tengah-tengahnya ada C dengan perbandingan 3 banding 4. AC 3, CB 4. Lalu panjang dari A sampai B tadi adalah 63 cm. Berarti untuk menghitung panjangnya AC bisa kita gunakan cara cepat. Berarti panjang AC adalah 3 bagian per 7 bagian dari totalnya. 3 per total berarti 3 per 7 dikali dengan panjang sentimeternya dari A sampai B. Berapa panjang sentimeternya? Yaitu dikali dengan 63. Maka nanti hasilnya sama dengan 27 cm. Begitu ya cara menghitungnya ya. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai menentukan sudut di antara 2 buah jarum jam. Contoh. Yang pertama, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada jam pada pukul 10.20 adalah titik-titik. Maka cara menjawabnya kamu harus tahu dulu rumusnya. Nah, jadi kalau pada sebuah jam, 1 jam itu diwakili oleh 30 derajat. Nah, untuk kelebihan sudutnya bisa dihitung dengan cara menit per 60 dikali dengan 30 derajat. Cara menjawab soal ini, langkah pertama kamu harus membuat gambarnya dulu. Nanti gambarnya akan seperti ini. Jam 10.20 seperti ini. Jarum pendeknya ke angka 10 lebih sedikit. Jarum panjangnya ke angka 4. Untuk mengerjakannya kamu harus menghitung dulu berapakah jumlah jamnya. Kamu hitung dari 4 sampai ke 10 ada berapa jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia ada 6 jam. Dan tadi lewatnya 20 menit. Kamu tulis 6 jam dan dia juga lewat 20 menit. Si jamnya ini kamu kali dengan 30 derajat. 6 jam dikali dengan 30 derajat. Untuk mencari kelebihan sudutnya kamu pakai menit per 60 dikali 30 derajat. Berarti menitnya kan 20. 20 per 60 dikali 30 derajat. Berarti 6 kali 30 jadi 180, kamu tambah dengan 10 derajat sehingga hasilnya adalah 190 derajat. Kamu ingat, jam yang kamu hitung yang dikali dengan 30 bukan kamu dapatkan dari atas, tapi kamu hitung dari jarum panjang ke jarum pendek itu berapa jam yang dilewati.
hitung dari sininya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini hanya untuk petunjuk membuat gambarnya saja. Oke. Next, kita berikutnya akan mempelajari mengenai sudut yang saling berpenyiku dan sudut yang saling berpelurus. Apa artinya? Sudut yang berpenyiku adalah sudut yang totalnya adalah 90 derajat. Kalau sudut yang berpelurus adalah sudut yang totalnya 180 derajat. Gitu ya. Kita lihat ke contoh soalnya. Contoh. Besar penyiku sudut A adalah 57 derajat. Koma, besar pelurus sudut A adalah titik-titik. Maka cara menjawabnya seperti ini. Dia bilang pertama ada penyikunya dulu dari sudut A. Berarti penyiku sudut A bisa kita dapatkan dengan cara sudut A kalau ditambah 57 hasilnya 90. Kan penyiku tadi 90 ya. Berarti sudut A adalah 90 yang dikurangi dengan 57. Sehingga nanti sudut A-nya adalah 33 derajat. Nah, dilanjutkan lagi dengan pelurus dari sudut A. Pelurus dari sudut A berarti didapatkan dengan sudut A yang pelurus ditambahkan dengan 33 derajat hasilnya 180. 180 ini dapat dari pelurus. Kalau pelurus 180. Berarti sudut A pelurusnya adalah 180 yang dikurangi 33. Sehingga jawaban sudut A pelurusnya adalah 147 derajat. Jadi sudut A pelurusnya adalah 147 derajat gitu. Dah, demikianlah materi pada hari ini yang akan Bapak sampaikan. Kalau ada yang ketinggalan, silakan kamu ulangi videonya. Jangan lupa kamu catat semua, catatan kamu wajib lengkap untuk bisa mengikuti kegiatan ujian-ujian nanti. Semuanya Bapak hanya ambil dari apa-apa yang telah Bapak sampaikan dari video ini. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.